nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan saya Hikmah Maulidi Anggraini dari kelas 11 PR2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan salat itu wajib. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita karunia. Serta tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada kali ini. Teman-temanku semua, kali ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semua yang masih sering mengabaikan sholat atau yang masih sering meremehkan sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi kita yang lalai terhadap sholatnya. Bahkan kalau kita baca dalam rukun Islam, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya walaupun kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi kita tidak melaksanakan sholat. Bahkan dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat ialah orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud dari lalai terhadap sholatnya? Dia sudah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang kadang sholat, kadang ia tinggalkan. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah golongkan kepada orang yang munafik terhadap sholatnya ialah orang yang malas dalam ibadah sholat. Ia bukan tidak sholat, tapi ia malas terhadap ibadahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu khussalah. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan khussalah, malas-malasan. Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk sholat yang bermalas-malasan? Kita memilih tarawih yang paling cepat, hanya 15 menit selesai sudah 20 rakaat atau 11 rakaat. Apakah kita termasuk orang yang sahun walaupun kita lalai sholat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang husalah walaupun kita sholat. Seandainya kita termasuk dengan orang yang lalai dalam beribadah, na'udzubillah, kita berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu ikatan antara hamba dengan Allah SWT. Hingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bagaimana kita meminta bantuan kepada Allah sedangkan kita tidak punya ikatan apa-apa? Ibaratnya gini, kita tidak punya ikatan dengan seseorang, bagaimana mungkin kita berharap orang itu menolong kita? Begitupun juga dengan Allah. Ketika kita sudah memutuskan ikatan kita dengan Allah, bagaimana kita akan meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita akan meminta perlindungan kepada Allah? Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur-uzur tertentu yang diperbolehkan oleh agama, berarti ia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama berpendapat, jika ia meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ia tidak boleh disolatkan oleh ulama kaum muslimin kecuali oleh keluarganya dia sendiri. Nanti di akhir, sholat adalah amal pertama yang ditanyakan oleh Allah SWT. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain ikut benar. Tetapi seandainya sholat kita rusak, maka amal yang lain juga akan ikut rusak bersamanya. Sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan apapun alasannya. Kita bisa tidak zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa asalkan dengan cara diqodho atau dibayar fidyahnya. Kita tidak bisa sholat di masjid, boleh di rumah. Kita tidak bisa sholat secara berdiri, bisa duduk atau berbaring.
Allah tidak mau kita memutuskan Allah. Bagaimana rasanya diputuskan tanpa alasan? Ibaratnya gini, kita sudah baik kepada seseorang, kita sudah berkorban kepada seseorang, kita sudah memberikan semua hak orang tersebut, tapi kita diputuskan tanpa alasan. Bagaimana perasaannya? Begitupun perasaan Allah ketika kalian memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah telah memberikan kebahagiaan kepadamu. Janganlah kalian meninggalkan sholat. Semoga ketika kita menjaga sholat, Allah juga menjaga kita dengan sebaik hati. Baiklah teman-teman, sekian kultum dari saya. Semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.